Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terakhir kita di sini 16 Desember. Tentang rijal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As tentang kafaratul majlis. Sedikit kita baca dulu ya bagian akhir dari rangkaian ini. Syekh Ibnu Wahab ini adalah Amr bin Al-Haris bin Yaqub bin Abdullah Al-Ansori. Ini mestinya bukan 90 nih. Ini mestinya wafat atau lahir nih. Wafat tahun 147, 148, 149 dalam usia 58 tahun. Dipuji oleh Ibnu Wahab, An-Nasai dan yang lainnya. Ahmad mengujinya juga, tapi mendapati ada kesalahan dalam sebagian riwayatnya. Bahkan ada yang mutarib, tapi kedudukannya tetap sikot kecuali jika terbukti salah atau mutarib guncang. Mutarib itu bisa mutaribul matan, bisa mutaribul sanad ya. Sa'id bin Abi Hilal Al-Laisi itu ada yang mensikotkan, ada yang mengatakan soduk, ada juga yang mengatakan la ba'sa bihi, tidak ada bahaya dengannya. Ada juga yang mengatakan laisa bil qawi, artinya ini celaan ya, jarah. Karena begitu maka kedudukannya diputuskan hasan. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi itu sikot, cuman dia mengalami ikhtilat, jadi tercampur hafalannya di akhir usianya sebelum meninggal. 4 tahun sebelum meninggal dia ikhtilat. Kalau diketahui bahwa periwayatannya itu ini dalam 4 tahun sebelum meninggal, maka jadinya hadisnya dhaif. Tapi kalau enggak berarti sahih karena dia sikot sebenarnya. Abdullah bin Amr bin As sahabi. Jadi secara umum di sini kedudukannya hasan tentang kafaratul majlis di waktu yang lalu ya. Baik, kita beralih ke hadis berikutnya. Mohon maaf suara saya agak serak ini, tidak bisa sekeras biasanya. Bab ke-31 hadis ke-86 nomor 4858 dari Abu Hurairah. Ini juga masih di kafaratul majlis. 4858 qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala Amr qala wa haddatsani binahwi dzalika, dan menceritakan kepadaku dengan semisal itu Abdurrahman bin Abi Amr. Qala, dia berkata anil Maghburi, dari Al-Maghburi. Disebut Maghburi itu karena kerjaannya menggali kubur. Jadi juru kunci ya Pak ya. Di rawi hadis cuman pekerjaan hariannya itu penggali kubur, maka disebut Al-Maghburi. Qala an Abi Hurairah, qala dia berkata an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu, semisal dengan hadis 4857. Ya, ini syahid bagi hadis sebelumnya. Silahkan dibaca nomor 1 dan seterusnya.
Dua, apabila ucapan doa zikir itu diucapkan di majelis yang baik atau majelis zikir akan menjadi penutup, bagaimana penutup pada lembaran tulisan atau menghiasi dan menyempurnakannya. Katakan pada muridnya hadis ini seperti apa, yaitu ucapan Abdullah bin Amr. Tetapi karena yang disampaikan ini masalah ibadah, masalah lafaz doa yang tidak mungkin sahabat membuat karangan sendiri, maka dihukumi sebagai makruh, yaitu diyakini sebagai sesuatu yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dapat diambil darinya, satu, sahabat sangat memperhatikan apa yang didengar atau diterima dari Rasulullah dan berusaha menyampaikan kepada orang lain. Dua, para sahabat senantiasa memperhatikan ajaran Rasulullah dan bukti yang menyangkut keutamaan, pembersihan dosa serta pendekatan diri kepada Allah. Takhrij jar dan takdir hadis hasan dalam keadaan sahih atau At-Tirmidzi As-Sunan juz 5 halaman 455, kitab 49, Ad-Da'awat bab 39, ma yakun idza qama minal majlisi. Hadis itu 433 dan mengatakan ini hadis hasan sahih. Al-Hakim Al-Mustadrak juz 1 halaman 536, kitab 18, Al-Du'a bab al-istighfar indal qiyam anil majlis hadis 1969. Catatan hadis semisal 4857 dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan 4858 dari Abu Hurairah dikeluarkan juga dari sahabat lain semisal Al-Hakim Al-Mustadrak juz 1 halaman 537, kitab 18, Al-Du'a wa Du'a'u Kafaratul Majlis Kafaratul Majalis hadis 1970, Jubair hadis 1972, Rafi' bin Hudaits dari sahabat Rafi' bin Hudaits atau Rafi' bin Hudaits, ya. Silakan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf kitab 1 Al-Du'a bab 28, ma yad'u bihi ar-rajulu dan seterusnya, hadis 29325 dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Ya. Ini ada perbandingan sanad tentang dua hadis tadi, ya, yang 57 dan 58. Yang satu dari Abdullah bin Amr bin As, satunya dari Abu Hurairah. Begini kan ya. Gini. Nah, gini. Dari Rasulullah, lalu yang mendengarkan sahabatnya itu dua, Abu Hurairah sama Abdullah bin Amr. Yang sanad yang pertama kan ini. Abdullah bin Amr kemudian punya murid namanya Sa'id Al-Maqburi. Rasul yang di sini Abu Hurairah. Jadi Rasul berkata, lalu satu riwayatkan sahabatnya Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah. Kalau hadis itu biasanya disebut dengan nama sahabat gitu. Jadi hadisnya siapa? Hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Abdullah bin Amr, hadisnya Abu Bakar gitu loh. Sebutannya nama sahabat. Kemudian Sa'id Al-Maqburi ini tabi'in, thiqat, kemudian bercabang. Jadi Sa'id bin Al-Maqburi punya dua murid di sini, di sanad ini ya. Sa'id bin Abi Hilal dan Abdurrahman bin Raketo Abi Amr. Ini keduanya thiqat, yang ini Hasan. Kemudian punya murid satu, Amr bin Aris, syekhnya Ibnu Wahab. Gurunya Ibnu Wahab ini juga thiqat. Kemudian Ibnu Wahab, Hasan, Ahmad bin Soleh, thiqat, terus Abu Dawud. Jadi ada bercabang sanadnya di mana itu? Buyutnya guru ya, ini bapak guru, kakek guru, buyut guru, canggah guru gitu ya.
Sangga gurunya Abu Dawud ini bercabang. Ada yang lewat Sa'id bin Abi Hilal, ada yang lewat Abdurrahman bin Abi Amr. Kemudian jadi satu lagi di Sa'id Al-Maqburi, lalu bercabang lagi sahabatnya dua. Jadi dia mendengar dari Abdullah bin Amr, mendengar juga dari Abu Hurairah. Dari torofnya tadi kan yang 457 sama 458 tadi. 4857 dan 4858 tadi. Perbandingan sanadnya seperti itu. Kebetulan ini semuanya baik, tidak bermasalah, artinya bisa diterima gitu ya. Dua-dua sanad itu walaupun bercabang ini dua-duanya yang satu hasan satunya sikot gitu. Kalau cara dibandingkan bagus yang ini karena ini sikot-sikot semua kan ya. Sama-sama hasannya ada di sini, ini juga ada hasan di sini. Itu sekedar perbandingan sanad dari dua hadis tadi. Ada keterangan, silakan dibaca dulu. Belum selesai tadi keterangan. Karena Abdurrahman bin Abi Amr al-Hijazi at-Tahdid Islam halaman 242 nomor 425. Syekhnya istilahnya dua orang, Bisr bin Sa'id dan Sa'id al-Maqburi, dan meruwi darinya hanya dua orang, Abdul Aziz ad-Darawardi dan Amr bin Haris, dan tidak ada riwayat ujian maupun celaan atasnya. Ikut dengan catatan. Ya, jadi minimal ya punya murid dua, guru cuma dua orang saja. Tapi kedudukannya tetap sikot, walaupun ada catatannya karena gurunya sidik banget, cuma dua itu. Muridnya juga cuma dua orang saja. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan barangkali di dua hadis ini, silakan. Dari perawi-perawi hadis itu kan ada beberapa bahasa. Nah ini untuk penerimaan hadis seperti Abu Dawud dan sebagainya itu ada apakah dia Abu Dawud ya maksudnya? Iya, Kalau Abu Dawud, Bukhari dan Muslim itu tidak dijarah karena mereka penulisnya saja sebenarnya. Jadi kan murid ya. Mereka murid dari gurunya, mulai dari gurunya itu yang dijarah sampai ke atas. Nantinya Abu Dawud itu juga jadi dijarah di bagian-bagian akhir. Jadi kalau pirsa Sunan Baihaqi misalnya, Sunan Baihaqi itu termasuk kitab yang akhir-akhir. Jadi kalau kita mau lihat kronologisnya itu kan pertama kali nyusun kitab hadis itu kan Imam Ahmad ya, Ahmad bin Hambal itu Muwatta dulu ya, Imam Malik Muwatta, kemudian Imam Syafi'i itu juga punya musnad tapi nggak begitu terkenal musnad Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hambal, lalu ini jadi gurunya Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi itu Imam Ahmad ini gurunya, sehingga kalau cara dibandingkan gitu Imam Ahmad lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi kalau Ali dan Nazil itu ya. Sekarang masalahnya Imam Ahmad itu dijarah apa enggak lah? Bagi dia kalau dia jadi muridnya gitu, hadasana Ahmad bin Hambal. Ahmadnya juga ada di kitab-kitab Rizal ada. Ahmad bin Hambal ada. Terus kalau Bukhari juga ada. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat Abu Dawud ini di bawahnya lagi. Jadi Bukhari, Muslim itu juga jadi gurunya Abu Dawud, Tirmidzi gitu. Jadi di atasnya satu generasi tapi masih ketemu. Jadi mereka tidak lagi ada jarah bagi mereka itu nggak ada lagi, kecuali tadi di bagian akhir nanti ada Sunan Baihaqi, ada yang lain-lain. Ini nanti ada kitab sendiri namanya Salsabilun Naqi ya. Salsabilun Naqi ala Rijalil Baihaqi. Di Baihaqi itu punya guru lagi sampai nanti kepada Abu Dawud gitu loh. Masih ada beberapa generasi gitu. Ya nanti guru-gurunya juga dijarah, tapi bukan di kitab-kitab Rijal yang kayak Tahdhibut Tahdhib itu nggak ada. Karena kitabnya sudah selesai dibahas, ini baru ada itu orangnya. Jadi nggak masuk di situ. Tapi dijarah juga, iya, dijarah juga. Di Abu Dawud juga ada, cuman tidak berpengaruh karena dia cuma menulis gitu. Misalnya ada yang mendoifkan ya, yang kita tahu semua orang-orang itu sikot-sikot semua yang menulis kitab-kitab tadi. Kalau misalnya ada yang mendoifkan pun itu tidak berpengaruh karena dia penulis kitab tadi. Ada lagi? Cukup ya?
Hadis bab 31 hadis ke-87 nomor 4859 dari Abu Barzah radhiyallahu anhu fi kafaratil majlis. 4859 qala tasana Muhammad bin Abi Hatim al-Jarjaroi wa Utsman bin Abi Syaibah al-Makna. Ya, ada Utsman bin Abi Syaibah dengan Ibnu Abi Syaibah. Itu gurunya Abu Dawud juga. Dia punya kitab namanya Musannaf. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala al-makna, maknanya sama. Qala dia berkata anna Abdah ibnu Sulaiman akhbarahu. Abdah itu kalau orang Arab untuk orang laki-laki ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang untuk perempuan. Kayak Salamah gitu kan ya. Salamah itu aslinya nama orang laki-laki kalau di Arab. Qala anil Hajjaj ibni Dinar, qala an Abi Hashimin, qala an Abil Aliyah, qala an Abi Barzah al-Aslami, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada ayyakuma minal majlis. Rasul bersabda di bagian akhir, akharah di bagian keri dewi, idza arada apabila beliau hendak, beliau ingin ayyakuma bahwa beliau berdiri minal majlis, dari majlis, berkata bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Faqala rajulun, terus semuanya sudah tahu kita nih. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu, sungguhnya engkau itu mengatakan, mengucapkan, qaulan, suatu perkataan, suatu ucapan yang ma kunta taquluhu, engkau tidak pernah mengucapkannya. Ma di sini manafi ya. Engkau tidak pernah mengucapkannya fima madhu, pada waktu yang lalu. Dulu enggak pernah mengucapkan itu. Itu tadi doa apa ya Rasulullah? Faqala, lalu beliau bersabda, kafaratun lima yakunu fil majlisi. Kafaratun, penghapus dosa, ya, kafaroh, kifaroh, penghapus dosa, lima yakunu, untuk apa yang terjadi fil majlisi, di majelis. Albani mengatakan hasan sahih di sini. Yaqulu bi akhiratin bi fathil hamzati wal kha'i fi akhiri julusihi atau fi akhiri umrihi. Bisa dua ya. Di akhir beliau majelis itu mau bangkit atau di akhir usia beliau ketika beliau sudah mendekati wafat, banyak mengucapkan doa itu. Tadi silahkan dibaca. Maksud dari satu, pada akhir usia Rasulullah apabila akan bangkit dari majelis. Jadi harusnya beliau mengucapkannya lebih dulu ya. Beliau mengucapkan ini harusnya lebih dulu sebelum doa itu ya. Beliau mengucapkan kalimat bi akhiratin harusnya. Dua, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang doa itu karena sebelumnya tidak pernah beliau mengucapkannya. Tiga, Rasulullah menjawab bahwa doa itu merupakan kafarah dari apa yang terjadi atau dari kesalahan atau dosa dalam masjid itu. Kemudian yang dapat diambil darinya, satu, para sahabat sangat memperhatikan apa saja yang diucapkan atau dilakukan Rasulullah dan tidak segan untuk menanyakan sesuatu yang dilihat. Dua, ada amalan-amalan yang sebelumnya tidak pernah disaksikan para sahabat bahwa Rasulullah melakukannya, tetapi kemudian dilakukan sebagai bentuk pengajaran usaha. Tiga, segala kegiatan orang beriman termasuk dalam majelis hendaknya diarahkan atau dikaitkan dengan akhirat untuk mendapatkan surga.
Bukan soleh tapi soleh. Soleh, kodok. Abul Aliyah. Rufai. Ya, jadi kedudukannya tidak ada yang bermasalah ya, sahih sikot, ya ada yang itu hasan. Kalau kedudukannya hasan sahih, kalau menurut kutub sita, kalau menurut Ustaz Zakir hadisnya hasan. Di intinya kafaratul majelis itu ya sesuai dengan namanya, itu menghapuskan dosa yang ada di majelis. Maka nanti sebagian ulama menggunakan itu kalau untuk majelis-majelis yang bukan majelis zikir, majelis ngomong-ngomong misalnya gitu ya, ngomong atau mungkin ya ngobrol gitulah ya. Jangan-jangan ada dosa di situ, maka ditutup dengan kafaratul majelis. Tapi kalau majelisnya memang membicarakan hal yang baik, musyawarah kah, atau ngaji, atau apa gitu ya, itu tidak pakai ini. Sebagian ulama begitu. Sebagian yang lain tetap pakai. Kenapa? Pakai hadis yang tadi. Itu kalau majelisnya majelis baik, itu jadi kayak stempel gitu loh. Stempel menguatkan kebaikan tadi. Sudah pernah saya sampaikan di sini kan. Nabi waktu kirim surat, beliau itu diberitahu sahabat, ya Rasulullah, raja-raja itu nggak mau terima surat kecuali ada stempelnya. Stempel, nah benar Rasulullah kalau itu aku bikinkan stempel. Rasul dibuatkan stempel di cincin beliau itu ada capnya, tulisannya Muhammad Rasulullah gitu. Kalau tulisannya Muhammadun, terus atasnya Rasul, atasnya Allah gitu kan, bunder tuh ya. Di mata cincinnya Nabi itu di bagian dalam, bukan kayak akik itu yang di luar itu tidak, mata ini justru di dalam ini. Jadi kalau kayak cincin matanya di dalam sini sehingga kalau mau ngecap tinggal itu dikenakan tinta gitu terus dicap begini. Nah, itu pakai tangan, pakai jari. Dengan itu surat itu lebih kuat sehingga bagi ulama yang pakai tadi ya, walaupun kayak kita ngaji gini nanti ditutup dengan kafaratul majelis. Kenapa? Karena itu sebagai penguat tadi, sebagai stempel untuk menguatkan kebaikan. Kalau itu majelis yang enggak jelas, artinya mungkin ada dosa di situ, ya berarti pakai kafaratul majelis untuk menghapuskan dosa. Gitu. Ada pertanyaan? Isinya sama nih dengan yang kemarin. Tidak ada? Silakan. Monggo. Bisa pakai. Kalau mau pakai yang tadi, yang ulama yang pertama tadi malah semua majelis.
Majelis ngaji juga pakai itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Baik sendiri-sendiri maupun bareng-bareng. Bareng-bareng mungkin sebagai pengajaran ya. Nah, cilik-cilik itu Allahumma rabbana wa bihamdika. Nah, cilik-cilik. Wong tua-tua dijak ngono ya rapati patut nggih. Soalnya nek urung tahu ngaji lah diajari, mungkin habis itu sudah tidak diajari lagi, sudah bisa baca sendiri-sendiri. Ada lagi? Lanjut ya, ini sebenarnya sudah masuk ke berikutnya. Tadi kemarin sudah saya kirimkan lewat Pak Erik, sudah sampai ya? Sudah. Terus ada bagian yang di blog-blog itu sudah saya kirimkan juga. Oke, silakan dicek ya. Mungkin apa yang pertemuan mendatang ya. Kita baca dulu hadisnya, waktunya masih ada. Bab ke-32 hadis 88 nomor 4860 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Babun fi raf'il hadis minal majlis. Bab mengangkat omongan dari majelis. Menyampaikan atau mengangkat al hadis ini omongan maksudnya. Minal majlis dari satu majelis. 4860 qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala hadatsana Al-Firyabiyu qala an Israila qala anil Walidi qala Abu Dawud berkata wa nasabahu lana dan menasabkannya kepada kami Zuhair bin Harb, menyebutkan nasabnya maksudnya ya, menyandarkan kepada kami. An Husain ibni Muhammad an Israil fi hadzal hadis. Husain bin Muhammad dari Israel dari hadis pada hadis ini. Qala Al-Walid bin Hisham, Al-Walid bin Hisham berkata an Zaid bin Zaid. Beda Zaid sama Zaid. An Abdillah ibni Mas'ud qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun. Janganlah menyampaikan kepadaku la yuballighuni, janganlah menyampaikan kepadaku fi'il nahi untuk orang yang gaib ya. Ahadun seorang atau seorang pun min ashabi dari sahabat-sahabatku an ahadin tentang orang yang lain syai'an sesuatu. Janganlah seseorang dari sahabatku itu menyampaikan dari sahabat yang lain sesuatu hal yang buruk, ini maksudnya ya. Syai'an ini sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Mengapa? Fa inni uhibbu, maka sesungguhnya aku senang. Aku itu senang. Uhibbu. An akhruja, bahwa aku itu keluar ilaikum kepada kalian, keluar menemui para sahabat, wa ana dan aku salimu sodri, selamat dadanya, ya hatinya dalam keadaan longgar, tidak terbebani sesuatu. Salimu sodri, selamat atau sehat sodr dadanya. Ini kinayah nih, orang kok lagi loro paru-paru bener-bener ya. Tapi ini salimu sodri ini kinayah, ya sehat dadanya itu tidak dalam keadaan marah atau susah atau tidak berkata buruk gitu. Silakan dibaca. Belum ada ya? Dibaca di situ bisa nggak? Ustaz Elias ya, mana? Ya, silakan. Maksud hadis satu, Rasulullah melarang atau tidak suka sahabat menyampaikan kepada beliau berita kejelekan seseorang. Catatan, yang dimaksud di sini adalah berita tidak baik yang bukan dalam tulisan kisah atau yang misalnya. Adapun dalam perkara tuntutan atau pidana tidak termasuk dalam cakupan hadis ini. Dua, dengan tidak adanya berita kejelekan seseorang itu, Rasulullah menghendaki agar bisa keluar bertemu para sahabat dalam keadaan hati yang longgar, tidak berisi sesuatu ketidaknyamanan kepada sebagian orang. Pengertian yang dapat diambil darinya, satu, tidak ada manfaat mendengarkan atau menceritakan perkara yang tidak baik, sedang perkara itu tidak masuk dalam ranah pidana atau semisalnya. Dua,
Membicarakan atau mendengarkan perkara yang sia-sia itu menjadikan hati manusia terbebani dengan bahan yang sia-sia itu tanpa ada manfaat yang diberikan. 3. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat manusia untuk berperilaku bersahaja, tidak menggubris, tidak mengurusi kekurangan orang lain. Ya, baik, sampai situ dulu ya. Waktunya sudah waktunya Isya. Ya, baik. Nanti insya Allah kita bicarakan di waktu yang mendatang ya, sekalian nunggu diktatnya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man a'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.